Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Emiliana Dwi Nugrahini dengan NIM 4011900025. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang jual beli valuta asing atau yang dikenal dengan syarf. Secara bahasa, al-syarf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Menurut istilah syarak, al-syarf merupakan jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain, baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis. Dasar hukum dari al-syarf yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga dari ijma'. Fungsi dari pasar valuta asing yang pertama, untuk transfer daya beli. Penggunaan falas sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal, yang disebabkan karena adanya perbedaan kurs antar negara yang berkepentingan. Kedua, berfungsi untuk penyediaan pembiayaan atau kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, fungsi adanya pasar valuta asing yaitu memberikan kredit untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman. Ketiga, berfungsi untuk mengurangi risiko falas. Pihak yang melakukan perdagangan tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Tujuan jual beli valuta asing secara umum sebagai transaksi pembayaran untuk mempertahankan daya beli, dapat mengirimkan uang ke luar negeri untuk memperoleh keuntungan, dan untuk memudahkan belanja. Mekanisme atau cara kerja jual beli valuta asing yang disepakati oleh para ekonom muslim agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, serah terima barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga atau sebelum berpisah. Yang kedua, tidak ada khiyar. Yang ketiga, tidak boleh ada syarat yang menyebabkan penundaan dalam serah terima. Yang terakhir, harus senilai. Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Namun, jika berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Jenis transaksi falas yang pertama spot, yang kedua forward, dan yang ketiga swap, dan yang keempat option. Kritik terhadap undang-undang atau peraturan lainnya tentang jual beli valuta asing. Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang jual beli valuta asing diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/2/PBI/2003 tentang pedagang valuta asing, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang transaksi valuta asing terhadap rupiah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 03/2006 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/KMK 04/1998 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing, sifat dan tata cara pelunasan serta pelaporannya. Kritik saya terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/KMK-04/1998 tentang pengenaan pajak penghasilan atas pembelian valuta asing, sifat
dan tata cara pelunasan serta pelaporannya. Terdapat pada pasal 3 dan pasal 4, yaitu mengenai kewajiban penjualan falas untuk melaporkan setiap pajak penghasilan yang telah dipungut dari penjual falas untuk disetorkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam peraturan tersebut, tidak ada keterangan yang menjelaskan sanksi apa yang akan diterima bagi penjual valuta asing yang tidak melapor. Seharusnya, jika ada aturan, maka harus disertakan pula sanksi atau konsekuensinya, agar penjual valuta asing lebih taat pada hukum. Dan mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkhusus pasal 2 dan pasal 3, menurut saya belum bisa terrealisasikan secara penuh. Terbukti pada pasal 4 sampai dengan pasal 9 terdapat beberapa aktivitas pengecualian yang mengharuskan masih menggunakan mata uang asing, yakni didominasi oleh mata uang dolar. Penggunaan dolar di sini lebih banyak digunakan karena dianggap kursnya lebih stabil daripada kurs rupiah. Pandangan para tokoh tentang jual beli valuta asing atau shelf. Perdagangan luar negeri menyebabkan aktivitas pertukaran komoditi dengan mata uang yang berbeda. Dalam mendukung setiap aktivitas transaksi antar negara, diperlukan suatu kurs mata uang guna menyeimbangkan nilai suatu komoditas yang diperdagangkan sebagai akibat terjadinya perdagangan nilai mata uang antar negara. Dengan kondisi tersebut, maka muncullah kegiatan jual beli valuta asing sebagai salah satu bentuk perekonomian saat ini. Jual beli valuta asing dalam jasa perbankan syariah dikenal sebagai shelf. Menurut Ahmad Hasan, al-shelf didefinisikan sebagai pertukaran uang baik dengan jenis yang sama maupun saling berbeda. Pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis terjadi pada pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak. Sedangkan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya dicontohkan pada pertukaran emas dengan perak atau perak dengan emas. Hukum jual beli mata uang adalah mubah, asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Beberapa jenis transaksi jual beli valuta asing diantaranya spot, forward, swap, dan option. Dalam jual beli mata uang saat ini, banyak berharap keuntungan dari lebih atau besarnya margin kurs valuta yang diperdagangkan dan tidak bertujuan konsumtif memanfaatkan valuta itu sendiri. Hal tersebut mendekatkannya dengan definisi riba terkait unsur melebihkan. Untuk menyikapi aktivitas tersebut, maka para ulama klasik membuat beberapa ketentuan yang harus ada dalam transaksi jual beli valuta asing. Seperti serah terima barang terjadi di tempat transaksi saat itu juga sebelum berpisah. Tidak ada khiyar, tidak boleh ada syarat yang menyebabkan penundaan dalam serah terima, dan harus senilai. Dengan alasan itulah, ulama Indonesia sepakat bahwa jenis transaksi valuta asing yang dibolehkan hanya pada jenis transaksi spot, sementara ketiga jenis transaksi lainnya dianggap haram. Ini tercantum pada fatwa DSN MUI nomor 28/DSN-MUI-3/2002 tentang jual beli mata uang. Kemudian DSN mengeluarkan fatwa DSN MUI nomor 96 tahun 2015 yang isinya membolehkan transaksi lindung nilai syariah atau Islamic hedging yang dinamakan forward.
Pada intinya, seorang pelaku jual beli falas seharusnya menghindari penyimpangan agar aktivitas yang dilakukannya sesuai dengan syariah Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.